Jadi pertama itu kami di sini memotong kardus ya untuk menaruh tempat untuk mikrokontrolnya SP itu di bagian atas. Di sini kami memotong kardusnya sesuai ukuran mikrokontrolernya menggunakan pisau. Beginilah prosesnya, sederhana. Nah, ini sudah jadi, sudah bentuk kotak sesuai dengan ukuran mikrokontroler SP. Di sini kami coba pasang dan sudah berhasil. Itu adalah DHT11 nya ya, dan SP32 nya. Ini kardus yang dibentuk tadi untuk atapnya. Dan di situ tadi ada sudah dirancang ya SP dengan sensor DHT-nya, dan sudah ditaruh di dalam atapnya, atap rumahnya. Di dalam juga sudah kami isi tanaman dan tanah dan tanaman sebagai media tanamnya. Di sini ini proses menginput program, mengupload ke mikroprosesor. Nah, di sini ketika upload, pada bagian tombol boot ditekan juga agar bisa untuk diupload code-nya, programnya. Ini adalah produk finalnya ya. Ini ketika kami sudah siap mencoba. Di sini kami coba mengecek suhu dan kelembapannya menggunakan bot Telegram, dan dapat terlihat di situ langsung real time ya, langsung muncul suhu dan kelembapannya. Di sini kami coba untuk kasih es ya, agar ada perubahan suhu dan kelembapan. Kami kasih es biar agar berubah suhu atau kelembapannya. Nanti bentar lagi kami akan coba. Dan setelah itu kami cek lagi suhu dan kelembapannya, dan pada kelembapannya itu sedikit naik ya. Baik, perkenalkan, nama saya Restu Wiratama dari kelas C4A Prodi Teknik Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program dari code dari program yang kami buat, project. Yang pertama sini saya akan menjelaskan tentang library yang digunakan. Yang pertama itu ada library wifi.h. ini fungsinya untuk mengkoneksikan wifi. Yang kedua itu wifi client secure, ini fungsinya itu untuk agar aman menggunakan HTTPS, mengkoneksikan ke HTTPS. Ini perlu karena kami menggunakan Telegram. Kemudian ini ada Universal Telegram Bot, ini untuk mengkoneksikan ke bot Telegram. Kemudian itu ada Arduino JSON, ini fungsinya itu membaca data berformat JSON dari Telegram. Kemudian itu ada library DHT.h, ini untuk membaca sensor lah, mendeteksi sensor. Kemudian itu ya, ini ada DHT ini. Untuk yang dua ini adalah pin yang digunakan untuk yang tersambung ke ESP32. Yang kemudian itu DHT11 ini adalah jenis sensornya. Kami menggunakan DHT11. Kemudian mendeklarasikan variabel untuk lembabkan suhu menggunakan float. Kemudian untuk yang bagian sini, ini SSID ini kita isi untuk kita isi sesuai dengan nama dari hotspot yang akan kita gunakan untuk tersambung. Begitu juga dengan passwordnya. Untuk bot token ini bisa kita dapat ketika kita membuat
bot di Telegram, kami menggunakan bot forwarder, itu biasanya akan mendapatkan tokennya itu masukkan di sini. Kemudian untuk chat ID ini adalah ID dari akun Telegram, bisa dicek dari, adalah banyak dari saluran, bisa dari bot juga bisa. Kemudian itu yang bagian ini WiFi client secure ini untuk objek client ke HTTPS. Kemudian universal telegram bot token client ini objek bot Telegram yang menggunakan token dan koneksi HTTPS. Kemudian yang ini INT interval 1000 ini dan unsegment long waktu terakhir ini digunakan untuk mengatur interval pengecekan pesan Telegram selama 1000 milisecond atau 1 detik. Kemudian ini yang bagian bawah ini untuk mengecek pesan terakhir. Kemudian masuk ke void setup. Untuk yang serial begin ini untuk memulai komunikasi serial dengan kecepatan bit 119.200. Yang DHT begini ini untuk memulai sensor DHT. Kemudian WiFi mode WiFi STA ini fungsinya itu untuk mengatur ESP ke mode STA. Kemudian WiFi begini menyambungkan WiFi. Yang client CA ini maksudnya untuk mengatur sertifikat root agar bisa terhubung ke Telegram. Kemudian ini while ini fungsinya untuk menunggu hingga WiFi terhubung. Ini adalah jika WiFi terhubung akan menampilkan ini WiFi terhubung. Kemudian ini menggunakan NTP untuk sinkronisasi waktu. Dan ini fungsinya itu untuk menunggu hingga waktu berhasil disinkronkan. Kemudian void loop ini fungsinya itu untuk membaca data kelembapan dan suhu dari sensor. Dan cek pesan ini memanggil fungsi cek pesan dari ini, memanggil fungsi pesan cek pesan yang ini. Kemudian masuk ke fungsi cek pesan itu jika waktu sekarang itu lebih dari interval yang ditentukan, yaitu 1 detik, maka mengambil pesan terbaru dari Telegram. Kemudian ada while banyak pesan ini fungsinya untuk selama masih ada pesan baru, panggil jika ada pesan baru, terus akan memanggil fungsi ini handle message. Kemudian masuk ke fungsi handle message ini untuk fungsinya ini untuk menangani pesan baru. Untuk ada perulangan for ini adalah loop untuk semua pesan yang diterima. Yang string chat ID, string bot message ini fungsinya untuk mendapatkan ID dari pengirim pesan. Dan yang if ini berfungsi jika ada pengguna atau seseorang yang tanpa izin tanpa izin, bukan yang diizinkan untuk mengecek itu, maka ini akan ada pesan unauthorized user. Kemudian yang string text ini itu mendapatkan isi pesan dan nama pengirim. Kemudian ini ada if lagi, text start ini maksudnya jika kita ngetik start di bot, maka akan muncul menu seperti ini: selamat datang, suhu lembab, lihat suhu ruangan, lihat kelembapan. Kemudian jika kita memilih suhu, maka sensor akan mengirimkan ke microcontroller dan microcontroller akan mengirimkan ke bot Telegram. Begitu juga ketika kita mencet menu lembab, data kelembapannya akan dikirim ke bot Telegram secara real time. Mungkin segitu saja penjelasan program dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi dan terima kasih.